Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Faiz Wajul Haq selaku moderator dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi kewirausahaan dan kepemilikan bisnis. Definisi kewirausahaan. Menurut Meredith, Suryana, dan Bayu 2011, wirausaha adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan usaha, mengumpulkan, serta sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya, dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk badan usaha beserta ciri, kelebihan, dan kekurangannya. Yang pertama ada perseroan perseorangan. Ciri-cirinya dimiliki dan dikelola oleh satu orang, serta tidak memiliki badan hukum terpisah dari pemilik. Kelebihannya, keputusan yang cepat dan pengelolaan yang fleksibel. Kekurangannya, tanggung jawab tidak terbatas serta sumber daya yang terbatas. Yang kedua ada firma atau FA. Ciri-cirinya dimiliki oleh 2 orang atau lebih, serta semua mitra bertanggung jawab secara pribadi. Kelebihan yang dimiliki, pembagian keuntungan yang sesuai kesepakatan, serta pengelolaan yang lebih fleksibel. Kekurangannya, tanggung jawab pribadi tidak terbatas dan resiko konflik antar mitra. Yang ketiga ada persekutuan komoditor atau CV. Ciri-cirinya terdiri dari sekutu aktif dan komanditar. Yang kedua, memiliki ciri-ciri yang lebih formal dari firma. Kelebihannya, tanggung jawab terbatas, serta mudah mengumpulkan modal dari saham. Tetapi, kekurangannya yaitu sekutu aktif, bertanggung jawab tidak terbatas, dan struktur kepemilikan yang kompleks. Perseroan terbatas atau PT memiliki ciri-ciri yaitu memiliki badan hukum terpisah dari pemiliknya. Yang kedua, pemilik saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan. Memiliki kelebihan yaitu pertama, tanggung jawab pemilik terbatas pada modal yang disetor. Kedua, kemampuan untuk mengumpulkan modal dari investor dengan menjual saham. Kekurangannya adalah proses pendirian dan administrasinya lebih kompleks. Yang kedua, perusahaan harus mematuhi berbagai regulasi atau aturan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang berperilaku dan juga laporan keuangan. Selanjutnya adalah koperasi. Ciri-cirinya adalah dimiliki dan dikelola secara bersama oleh anggota yang juga pengguna layanan koperasi. Dan kedua, fokus pada kepentingan bersama anggotanya. Memiliki kelebihan yaitu pertama, pengambilan keputusan demokratis dengan prinsip satu anggota satu suara. Yang kedua, keuntungan dibagi sesuai kontribusi atau partisipasi anggota. Kekurangannya adalah proses pengambilan keputusan bisa lambat karena melibatkan banyaknya pihak dalam anggota tersebut. Kedua, pengumpulan modal terbatas pada kontribusinya anggota. Yang terakhir adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Ciri-cirinya sudah pasti dimiliki oleh negara. Yang kedua, mengelola aset dan bisnis yang penting bagi kepentingan umum. Kelebihannya adalah pertama, dukungan dan jaminan dari negara. Kedua, fokus pada layanan publik dan pembangunan nasional. Kekurangannya adalah birokrasi dan pengambilan keputusannya bisa lambat. Yang kedua yaitu rentan terhadapnya Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengaruh bentuk kepemilikan bisnis terhadap pengembalian dan resiko metode kepemilikan bisnis. Nah, untuk yang pertama ini ada kepemilikan bisnis pribadi. Untuk kepemilikan bisnis pribadi ini merupakan bisnis yang dimiliki hanya untuk satu orang. Contohnya adalah seorang pemilik toko kelontong atau warung-warung kecil yang ada di sekitar lingkungan kita. Dari sisi pengembaliannya, keuntungan dihasilkan dari penjualan sepenuhnya menjadi pemilik toko. Namun, resikonya juga besar. Jika toko mengalami kerugian atau bahkan bangkrut, maka pemilik harus menanggung semuanya sendiri. Bahkan, aset pribadi seperti rumah atau tabungan bisa terancam untuk menutup kerugian tersebut. Yang kedua ini ada kemitraan. Jadi kemitraan ini merupakan bisnis yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Contohnya ketika ada 2 teman yang bekerja sama untuk membuka sebuah pabrik.
Dalam bentuk ini, keuntungan yang dihasilkan dari KW dibagi antar mitra sesuai kesepakatan yang telah dijanjikan di awal. Dari sisi resikonya, jika bisnis KW tersebut gagal, kerugian ditanggung bersama. Namun, tanggung jawab pribadi tetap ada. Sehingga, jika ada utang, para mitra tetap harus membayar dengan aset pribadi mereka. Jika aset bisnis tersebut Yang selanjutnya itu ada perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah jenis perusahaan yang dimiliki oleh beberapa orang yang memiliki saham. Setiap orang yang memiliki saham adalah pemilik perusahaan, tetapi mereka hanya bertanggung jawab sebesar jumlah saham yang mereka miliki, bukan lebih dari itu. Sebagai pemilik saham di PT, ada dua cara utama untuk mendapatkan keuntungan. Yang pertama itu ada dividen sesuai saham. Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Jumlah dividen yang diterima pemegang saham tergantung pada beberapa banyak saham yang dimiliki. Semakin banyak saham yang dimiliki, semakin banyak dividen yang diterima. Itu yang kedua ada kenaikan nilai saham. Kenaikan nilai saham bisa naik seiring dengan berkembangnya perusahaan. Jika perusahaan tumbuh dan semakin sukses, harga saham bisa naik. Jika kamu membeli saham pada harga rendah dan harga saham naik, kamu bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan. Jadi, sebagai pemegang saham di PT, kamu bisa mendapatkan keuntungan dengan dua cara, yaitu dividen, pembagian keuntungan perusahaan sesuai jumlah saham yang kamu miliki, dan kenaikan harga saham di mana kamu bisa menjual saham yang harganya naik. Lalu ada risiko yang ditanggung pemegang saham terbatas hanya pada uang yang mereka investasikan dalam bentuk saham. Jadi, jika perusahaan rugi atau bangkrut, pemegang saham hanya akan kehilangan uang yang mereka tanamkan di saham. Dan ini aset pribadi mereka terlindungi. Itu contohnya jika kamu memiliki saham senilai 10 juta rupiah dan perusahaan bangkrut, kamu hanya akan kehilangan 10 juta rupiah itu, tetapi rumah atau aset pribadi lainnya tidak akan terpengaruh. Selanjutnya ada waralaba. Waralaba adalah sebuah model bisnis di mana pemilik merek dagang, produk, atau jasa memberikan hak kepada individu atau perusahaan lain untuk menjalankan usaha dengan menggunakan merek, sistem operasi, dan dukungannya telah terbukti berhasil. Sebagai imbalan, perusahaan lain biasanya membayar biaya awal dan royalti berdasarkan pendapatan mereka. Ini ada pengembalian waralaba atau keuntungan. Model bisnis yang terbukti. Salah satu keunggulan utama dari waralaba adalah model bisnis yang telah teruji di pasar. Franchiser menyediakan Salah satu keunggulan utama dari waralaba adalah model bisnis yang telah teruji di pasar. Franchiser menyediakan pedoman dan strategi yang telah terbukti efektif sehingga meminimalkan risiko kegagalan. Namun, risikonya ketergantungan pada keberhasilan merek. Ketergantungan terbesar dalam waralaba adalah pada kinerja merek utama. Jika merek tersebut mengalami penurunan reputasi, skandal, atau kegagalan bisnis di pasar, franchise akan terkena dampaknya langsung. Contoh, kualitas produk atau jasa. Jika franchiser gagal mempertahankan kualitas pelanggan, akan kehilangan kepercayaan dan merek secara keseluruhan. Kedua, persaingan pasar. Jika merek gagal bersaing dengan kompetitor baru, seluruh jaringan franchise bisa terdampak. Kesimpulannya, bentuk pemilikan bisnis secara langsung memengaruhi pengembalian dan risiko. Pengembalian ini bisa bervariasi, mulai keuntungan penuh hingga bagi hasil. Sementara, risiko dapat berkisar dari ancaman terhadap aset pribadi hingga perlindungan terbatas. Oleh karena itu, pemilihan bentuk kepemilikan bisnis
harus disesuaikan dengan tujuan finansial serta toleransi terhadap risiko.